memperkirakan mamanya itu ikut membantu ya, karena begitu baik sekali mamanya itu kepada anaknya Agus Buntung ini. Mamanya ini kerjasama berkolaborasi dengan Agus Buntung dan juga bisa mempengaruhi 15 wanita, nggak main-main. Waduh. Tapi kayak saya pergi ke pasar, ke sana kemari, orang-orang yang hujat. Saya ini ibunya ini Agus Buntung yang begini, aksinya bejat begini macam, dia bilang begitu Pak. Jadinya terganggu lah mental saya, mau kemana-mana seperti malu gitu Pak. Ketemu keluar ya, gitu. Keluar juga malu saya begitu kan. Memang suaranya Agus itu, tapi dia kan memberikan motivasi ke orang-orang. Motivasi ke semua orang ya, maksudnya ke semua cewek. Disebut-sebut ada korban banyak sampai 15 itu tidak benar. Tidak benar. Kalau anak saya memang sih sering minta tolong, kadang untuk nelpon misalnya, Mbak minta tolong teleponin mama saya biar mama saya tidak kebingungan nyari saya. Dia bilang begitu. 15 orang korban tuh dibilang saya tuh berkomplot sama Agus untuk yang 15 orang korban tuh. Bagaimana perasaan saya Pak? Oke, halo guys, kembali lagi di channel Live KR Project ya. Tapi yang kali ini kita masih bahas tentang Agus ya guys. Ibunya Agus diduga membantu si Agus, karena kita tahu sih, kalau teman-teman udah nonton video Agus, sudah ngikutin kasus Agus di channel ini, teman-teman tahu dong, Agus mengambil nomor telepon si cewek dengan cara, Mbak bisa tolong teleponin ibu aku nggak gitu ya, atau mama aku nggak gitu, kalau aku ada di sini gitu, minta tolong gitu kan. Nah, Agus dapat kan nomor teleponnya si korban. Ya, itu dia. Mari kita dengerin klarifikasi dari ibunya guys. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang aja. Let's go. Ibunya Agus diduga terlibat dan janjikan emas kepada korban. Agus pura-pura nelpon yang diduga telepon ibunya. Oke. 4 korban itu menyatakan bahwa dia berkomunikasi dengan ibunya. Artinya si pelaku itu mendorong atau kemudian memfasilitasi supaya korban itu berkomunikasi dengan ibu. Si pelaku menjanjikan untuk memberikan emas kepada korban. Itu dia pura-pura menelpon ke seseorang yang diduga itu adalah ibunya. Itu dia menyampaikan pelaku mau memberikan emas kepada kakak ini, boleh enggak Bu? Nah, ibunya menjawab, boleh, enggak apa-apa. 4 korban, jadi emang motifnya beda-beda ya teman-teman. Oh, ibunya ngebantuin sih. Oke, kita lihat deh komentarnya. Itu artinya tetap ada motif transaksi jual beli, cuma si Agus nggak bayar sesuai perjanjian. Ya, yang 4 korban oke lah, tapi kan ada 15 korban, gimana noh ya. Next, di rekaman suaranya juga dia selalu bilang mau ngasih tahu ibunya. Iya juga sih, bener ya. Cek pengacara Agus juga mungkin ada transaksi ilmu. Tuh ya. Ibunya, peran mamanya ini juga ikut berperan. Guys, episode sebelumnya analisa Bang Muarakarta tepat sekali guys. Ini tidak sendiri, bukan semata Agus Buntung guys. Pasti ada komplotan lainnya guys. Dan ternyata dari pengakuan 15 korban itu guys, ibunya turut serta guys, berkomplot dengan Agus Buntung. Seperti apa? Berkomplot. Kita lihat guys, prediksi yang kemarin. Kalau kita lihat di media TV kan hanya yang ada itu Agus Buntung dengan ibunya, ya, dan dia selalu berlindung kepada ibunya. Oh benar. Kita dia lihat berlindung ya ke ibunya ya. Rekonstruksi yang dilakukan kepolisian NTB nih guys. Ya, ada pengunjung atau penonton yang merasa marah dengan kelakuan si Agus Buntung ini guys. Kita lihat seperti apa kemarahannya. Ini emang ngeri sih, bagian ini emang ngeri ya guys. Dia kayak nandain seseorang guys. Ditandain siapa tuh yang berani-berani ngatain gue ya. Kayak ya nantang ya. Oh, gue tandain banget nih ya. Jadi korban nih selanjutnya mungkin nih. Guys, jumlah korban sudah 15 nih guys. Ya,
Kita lihat aksinya nih dalam meneror nih si Agus Buntung nih. Tidak segan, tidak ragu-ragu, membuat orang lain merasa terteror, guys. Untungnya ya, ibu korban ini luar biasa, guys, memproteksi anaknya, guys. Tidak mau larut dalam permainannya si Agus Buntung nih, guys. Yuk kita lihat gayanya dalam meneror nih, guys. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Siapa ini, adik siapa? Saya Wayan Agus ini yang kuliah di STAH, yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Gus ingat udah punya pacar, Gus. Ya, ngapain? Teman-teman mungkin yang pengen denger ini versi lengkapnya, teman-teman bisa nonton di thumbnail yang ini ya. Marketingnya kita skip ya. Next. Kan dia mah sampai ngotot mau nyari ngomong sama mama. Ya enggak tahu adik juga dia kenapa. Kemarin kita hampir terkecoh loh, Bang. Ya, ya kan? Bener. Seorang difabel bisa melakukan play dan rasa nih, Bang. Tapi prediksi Abang pasti ada yang membantu nih, Bang. Secara logika sih harusnya ada yang ngebantu ya, guys. Masih ingat nggak, Bang, prediksi Abang yang kemarin, analisa Abang yang kemarin, ya kan? Siapa nih, Bang? Ibunya, Bang. Tepat sekali, Bang. Ibunya? Aduh. Memperkirakan mamanya itu ikut membantu ya, karena begitu baik sekali mamanya itu kepada anaknya Agus Buntung ini. Pemikiran saya karena distabilitas itu, karena cacat itu anaknya harus diikuti. Artinya sebagai laki-laki memang Agus Buntung punya hasrat dong. Bener. Kepada wanita kan. Nafsu. Dia minder karena anggota badannya, anggota tubuhnya itu kan tidak ada dua tangannya. Nah tapi saya lihat kok jadi rame ya. Hampir 3 minggu terakhir ini kan itu tayang terus kan, baik di TV maupun di medsos ya. Nah jadi saya melihat ini agak menarik ya. Menariknya kenapa? Seorang Agus Buntung yang disabilitas, tidak ada dua tangan, tapi bisa dia melakukan play pada 15 wanita yang nggak main-main, mahasiswi salah satunya ya. Jadi saya pikir cerdas juga ini Bapak ini, si Agus Buntung ini. Saya bilanglah Bapak lah. Cerdas, ya? Karena cerdas saya lihat banget, pola Pak. pikirnya udah seperti Bapak-Bapak. Nah, tetapi ketika dia kembali lagi kepada dirinya, dia merengek kepada mamanya. Nah, seperti apa rekayasa? Merengek itu dalam arti gini ya teman-teman, kalau merengek ya bukan nangis, tapi kayak muncul ke media. Kalian lihatlah, aku aja makan masih disuapin, menumbalkan semuanya. Lihat nih, gue masih apa-apa dibantu ibu gua. Tapi gue sebenarnya hampir percaya dengan Agus ketika itu hanya satu korban. Mungkin Agus juga nggak kepikiran yang bakal muncul bakal banyak korban ya. Jadi kayak udah nggak bener nih arah kasusnya kan. Mamanya ini kerjasama berkolaborasi dengan Agus Buntung dan juga bisa mempengaruhi 15 wanita. Nggak main-main. Waduh, saya aja jangankan 15, 2 aja pun nggak bisa. Ini 15 kawan-kawan, netizen ini makanya rame sekali ini, ya. Nah ini menarik ya. Nah seperti apa? Kembali lagi kepada penyidik. 2 alat bukti ini sudah benar-benar terpenuhi tidak? Nah kalau sudah terpenuhi, pasal apa yang mau diterapkan ke Agus Buntung? Overspell Pak? Perzinahan kah? Atau kan? Nah kalau mamanya tadi saya lihat kan memang ikut membantu peran dari rencananya Agus Buntung. Ini pasal 55 KUH pidana ya. Tapi Agus Buntung ini pasal berapa? Ini kembali lagi kepada media nih. Saya kan selalu ditanya media. Saya kembalikan pasal berapa kawan yang dipakai oleh penyidik untuk menjerat si Agus Buntung. Memang ada perubahan pasal nih, Bang, dari kepolisian nih, Bang. Tadinya tuduhannya kepada si Agus Buntung ini kan cuma nih, Bang. Tapi sekarang setelah mendalami kasusnya si Agus Buntung ini, Bang, melalui penyelidikan nih, Bang, polisi sudah menetapkan pasal
Paksa bang. Waduh. Dan terus bang, Itu hukumannya berapa ada tahun nih bang? pengacara terkenal lah. Ya kita sebut aja lah, Hotman Paris bang, lewat 911-nya bang. Ya, hampir menjadi kuasa hukumnya Agus Buntung nih bang. Karena melihat kondisi si Agus Buntung bang, apakah ini kriminalisasi atau bukan bang? Ya kan? Gimana? Akhirnya setelah dia melihat, nggak jadi dia untuk menjadi kuasa hukumnya si Agus Buntung ini bang. Ini kriminalisasi. Kalau Hotman Paris sudahlah, jangan dengar lah. Kita tahu Hotman Paris siapa. Iya. Cuman cuap-cuap aja seolah-olah Cuap-cuap. semua itu kalau udah masuk di media itu karena pengaruhnya dia tidak adalah si Hotman Paris banyak omong. Udah beresin aja cincinnya itu. Iya. Waduh, ditantang. Di rumah saya. Kepolisian NTB bang sudah menerima 15 laporan pelecehan yang dilakukan oleh si Agus Buntung ini bang. Dan menurut pengakuan dari pemilik homestay, ya kan, itu si Agus Buntung seminggu itu bisa 2 atau 3 kali bahkan lebih bang membawa wanita yang berbeda. Bener sih udah kita bahas ya. Bisa dibayangkan nggak bang? Ya kan? Dengan jebakannya si Agus Buntung nih bang. Ya kan? Dia memanipulatif dirinya nih bang. Ya kan? Memanipulatif orang-orang yang saya kan disabilitas gitu ya kan. Mana mungkin gitu. Bener itu awal Mungkin kita muncul ke juga media. terkecoh nih bang. Gimana nih bang? Ya, saya pikir kalau manusia normal masuk kategori playboy ya. Playboy. Berat, tanpa modal. Nah, Agus Buntung kan kita lihat kan dia bagaimana menjerat wanita ini dengan awal dia chatting-chattingan. Ya. Bener, Dan chatting-chattingan. selalu melakukan bujuk rayu. Sesudah Bujuk itu rayu. dia sudah punya kunci Kunci. siapa wanita yang di chatting itu dan seperti apa backgroundnya. Nah, seolah-olah wanita ini semua nakal, semua ini buruk yang akan dilaporkan ke orang tuanya. Nah, karena ketakutan, ya si mahasiswi inilah saya bilang ketakutan, akhirnya dia mau bertemu dengan Agus Buntung dan wanita ini juga yang membukakan kamar di hotel. Dia juga yang bayar. Ternyata dia juga yang melapor kepada kepolisian. Ditambah yang lain-lain ya. Akhirnya yang lain kan kita lihat ngikut nih. Jadi rame dan sampai hari ini ada 15 wanita yang Melapor. dipaksa. Maaf, paksa ini perkosaan. Ya, biar netizen juga tahu. Ya. Nah, perkosaannya seperti apa? Kalau dilecehkan mungkin ya, itu mungkin bisa lah ya. Tapi kalau diperkosa dengan tai tidak ada 2 tangan, pakai apa? Berarti memang kakinya itu sudah berfungsi seperti tangan. Jadi kakinya tidak berfungsi. Nah, ini media lah yang lebih tahu lah seperti apa. Ada korban yang selamat dari tipu dayanya dari si Agus Buntung nih bang. Betapa Agus Buntung ini meneror, berani meneror bang, ya kan, orang tua dari si korban bang. Luar biasa bang, dia berani meneror bang. Tapi orang tua korban ini melakukan perlawanan bang. Dari percakapan telepon ini luar biasa dia membela korban dari si Agus Buntung ini bang. Disinilah letak peran orang tua bang, yang luar biasa melindungi anaknya bang, sehingga terbebas dari jerat si Agus Buntung ini bang. Teman-teman yang belum tahu konten yang orang tua memprotek, mungkin teman-teman bisa nonton lagi nih. Ini gue bahas nih biar teman-teman yang ketinggalan untuk kasus yang dimana ini bener-bener viewer suara Agus, dia coba mengancam lewat jalur orang tuanya, pengen disamperin ke rumahnya ya, tapi orang tuanya memprotek ya. Untung keren banget sih. Dengan kekurangannya ya fisik, tetapi otaknya cerdik ya. Makanya kalau dia berduit pasti dia udah bukan playboy lagi, Don Juan. Don Juan apa tuh? Doyan kawin. Ya. Doyan kawin. Relax aja lah ya. Menanggapi si Agus Buntung ini. Nah, mamanya itu memang tiba melihat di satu sisi anaknya cacat, di sisi lain kok anaknya cerdik sekali. Dia bisa mempengaruhi dan membuat wanita-wanita itu mengejar dia. Yang akhirnya di akhir menjadi persoalan. Mungkin si wanita ini kan juga nggak tahu kan
secara fisik mungkin Agus Buntung normal seperti laki-laki yang lain-lainnya. Bener loh, buktinya ya Agus itu punya pacar guys. Ini konten terbaru nih kita bahas guys. Agus punya pacar ya. Tapi ternyata begitu dilihat dalam hotel yang di booking, ternyata dua tangannya tidak ada, tetapi bisa melakukan dengan kedua kakinya mengganti fungsi tangannya. Jadi saya pikir saya kembalikan lagi kepada masyarakat, kepada netizen, ya udahlah, seperti apa, jangan mudah tergoda, jangan mudah terhasut dengan bujuk rayu melalui chatting. Ini kan semua berawal dari chatting. Jadi HP itu ada nikmatnya, ada juga malapetakannya. Ya inilah malapetakannya, Agus Buntung bisa menjerat 15 wanita. Benar. Nah, masyarakat lah seperti apa menilainya. Agus Buntung kan seorang disabilitas nih bang. Gimana caranya dia main HP? Tapi kejahatannya bang melebihi orang yang normal nih bang. Hah? Kira-kira menurut abang sebagai praktisi hukum, kena pasal apa nih bang untuk kategori yang seperti ini bang? Jadi begini ya, satu sisi kan tadi saya bilang secara fisik dia masuk kategori disabilitas. CCD Tapi ya. secara pemikiran otaknya jalan. Ini kalau jadi lawyer, perkaranya menang terus nih. Ya, karena dia jago merekayasa. Untungannya, kecuali dia kerja di tempatnya Hotman Paris. Ya. Jadi saya pikir Masih disinggung terus Hotman. Kembali lagi kepada kepolisian. Ya. Kalau kepolisian sudah bisa melihat tangannya berfungsi, ya untuk menggantikan kakinya berfungsi untuk menggantikan tangannya, ya berarti dia kalau dijerat dan dikenakan pasal dia bisa masuk, ya karena nanti dia di dalam tahanan pun dia bisa makan kok, dan dia bisa juga saya nggak ngerti kalau dia buang air besar kamar mandi, tidak mungkin sesama orang satu sel yang yang ngurusin dia kan, bisa Geli banget gak sih? dia digambarin dia di dalam. Nah, tapi yang jelas mungkin polisi punya pertimbangan lain, ya tempo hari tidak ditahan, sekarang kalau nggak salah sudah ditahan ya, sudah ditahan di Polres. Nah jadi saya pikir seperti apa, ya biarlah pengurus tahanan itu, ya kalau di kepolisian namanya tahidi ya kalau nggak salah itu. Anjir. Ya, biar mereka yang tahu seperti apa ya melayani mengurus Agus, karena kalau diurus tidak diurus dia udah, ini orang cerdas kok, hidup nih dilepas dimanapun hidup, apalagi masuk di sel kepolisian pasti dia bisa hidup asal jangan mengganggu sesama lelaki. Itu pesan saya, mudah-mudahan ini pelajaran pahit ya. Bukannya orang yang secara fisik dia tidak mampu berpikir seperti orang normal, dia melebihi orang normal ya. Ini masuk kategori disabilitas, tetapi pemikirannya masuk memang seperti orang-orang yang memang berpendidikan tinggi, cerdas, licik, dan jago menjerat. Itu saya pikir, saya sebagai praktisi hukum, mudah-mudahan wanita tidak tergiur, makanya jangan selalu chatting-chattingan lah, tidak tergiur dengan bujuk rayu yang akhirnya membawa malapetaka di kemudian hari. Lewat Agus Buntung ini ada pelajaran yang kita bisa ambil guys. Apa tuh? Yaitu jaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Di sana kita bisa lihat guys, betapa Agus Buntung hebat dalam meneror guys. Tapi di sana juga kita bisa melihat betapa orang tua itu sungguh hebat melindungi anaknya guys. Ini pelajaran guys. Oke, kita udah dapat pelajarannya dari ini ya. Kita lihat deh komentarnya. Agus bersama ibunya kabarin kalau Ungu. Belum kebukti bos, masih belum ada yang masuk akal. Soalnya korbannya kenapa mau aja diajak homestay. Kalian bisa lihat kan korbannya masalahnya anak-anak ya. Anak-anak semua ya, kali mereka kayak berbohong, kayak ini nggak logis nih ya, nggak logis kalau anak-anak diajak berbohong ya. Orang dewasa ya oke lah ya, masih anak-anak jadi bawa umur terus ngelapor itu nggak logis loh ya. Nama yang ada nama dia jelek jadi betul. Aku juga percaya orang tuanya membantu didikan anaknya akan berpengaruh. Nah yang tanya teman-teman, gimana cara Agus main HP? Ini dia video Agus saat main HP guys.
Tuh, lihat tuh. Lancar kan dia main HP kan? Tik 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 pakai ngetik lah kan. Agus sih berbakat guys. Jangan meremehkan Agus ya. Oh, ternyata besok masih hari Jumat. Aduh. Sabar malu. Berbakat kan ya? Sabar malu. Sabar malu. Sabar malu. Sabar malu. Ini ngapain ya guys? Sabar malu itu ngapain? Oh, kita lihat ya. Sabar malu itu bahasa Bali bang, artinya tunggu. Apa yang ditunggu nih? Apa artinya woi? Sabar dulu, sabar dulu. Buat korbannya selanjutnya sabar dulu. Kakak Agus masih tahanan rumah, belum bisa mangkal di Taman Udayana. Waduh. Ya oke, kita coba dengerin ya klarifikasi dari si ibunya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyuda, wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan kita dengerin ya guys. Informasi penting nih dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya kembali membahas ya seputar perkembangan Agus. Dan hari ini saya memberikan kesempatan kepada keluarganya, ibunya ya. Kita penasaran nih. Ibu dari Agus, ada Ibu Ayu. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Sehat Bu? Ya sehat. Bagaimana kondisinya Ibu sekarang dan keluarga? Kondisi saya mungkin gimana ya, mental agak terganggu gitu Pak. Mental terganggu. Isu-isu yang sudah tercemari masyarakat tentang kasus anak saya ini kan kasus sedang berjalan begitu, masih diproses dengan melalui jalur hukum kan begitu. Tapi belum sudah masyarakat menilai begitu seperti anak saya itu penjahat besar atau sudah bersalah gitu, padahal ini kan proses hukum masih terus berlanjut begitu ya. Pak. Iya benar. Tapi kayak saya pergi ke pasar, ke sana kemari, banyak orang-orang yang menilai menghujat. saya ini ibunya ini Agus Buntung yang begini, aksinya bejat begini macam dia bilang begitu Pak. Jadinya terganggu lah mental saya, mau kemana-mana seperti malu gitu Pak. Ketemu keluar ya, gitu. Keluar juga malu saya begitu kan, semua nanya masalah ini kan, masalah ini masih diproses begitu Pak. Oke. Pertama, kalau boleh tahu sekarang kondisi Agus bagaimana Bu? Kalau Ibu melihat aktivitas di rumah kan Agus nggak bisa keluar Bu? Iya, itu dia juga sangat sedih, tertekan sebenarnya Pak, karena sampai sekarang muncul lagi dia bilang kasus sampai 15 orang gitu. Itu sebenarnya tidak benar Pak, karena kita kan belum tahu bagaimana kenyataannya di luar, tapi orang-orang sudah berani bilang itu bersalah begitu Pak. Padahal itu kan belum ada penyelidikan kayak apa itu benar apa enggaknya, itu kan nanti hukum yang 15 orang itu malu kali sekali ya. Ibu juga kagak tahu 15 orang itu, nggak percaya ya. Berlaku gitu Pak. Oke. Bu, Agus pernah curhat nggak sama Ibu berdua setelah mendengar informasi yang berkembang seperti sekarang? Mungkin dia bilang, Bu, informasi itu nggak benar atau informasi itu benar. Apa pernah Agus duduk cerita kayak gitu? Dia kalau memang dia benar lakukan, dia cerita itu benar terjadi. Kalau memang nggak benar dia cerita juga itu tidak benar begitu Pak. Dan seperti kejadian yang kemarin yang dilaporkan itu kan seperti yang diceritakan dalam rekonstruksi yang kemarin itu, begitulah kejadiannya, dia cerita juga sama saya begitu Pak. Oke, berarti waktu rekonstruksi kemarin Ibu ikut? Iya, saya selalu mendampingi di mana-mana, anak saya selalu mendampingi. Kenapa? Dia kan kesulitan untuk misalnya mau buang air kecil begitu, yang bantu itu alasan saya ikut Pak. Tapi sekarang berkembang katanya karena saya ikut dalam rekor kemarin itu dibilang ibunya berkomplot begitu. Ibunya berkomplot. Nah ini coba klarifikasi ibunya kayak gimana nih, gue penasaran banget nih. Anaknya begitu. Bagaimana perasaan saya Pak? Sakit hati saya digituan Pak, padahal saya tidak pernah berkomplot sama anak saya, sudah melakukan kejahatan gitu Pak. Maaf nih Bu, buat Ibu agak sedikit ini ya. Ibunya di sini nggak ngakui dia berkomplot dengan anaknya, berarti enggak ya kata ibunya. Oke. Tapi Ibu tetap semangat ya? Iya, saya tetap semangat, tetap terus mendampingi anak saya selama kebenaran belum terungkap, faktanya belum terungkap, saya terus akan dampingi anak saya Pak. Ibu yakin anak Ibu nggak melakukan itu atau? Saya yakin Pak, anak saya tidak melakukan itu Pak. Karena apa? Dia selama ini saya yang membantu dia untuk buang air kecil, buang air besar, mandi, segalanya yang bantu. Walaupun dia bisa sendiri makan, minum dengan pakai sedotan, pakai sendok, itu kan yang bantu dengan cara saya mengambilkannya Pak. Kalau dia ngambil sendiri kan tidak bisa, begitu Pak.
Oke, Bu, Agus sering keluar malam nggak? Nah, ini yang berkembang kan di luar. Iya, kadang-kadang deh kalau malam minggu dia keluar malam gitu Pak. Sendiri? Iya, sendiri, kadang jalan kaki begitu. Tapi dia cerita aja sama saya, Mbak, Agus main ke sini, Agus main ke sini, dia bilang begitu. Kalau sekarang keluar Ibu gimana Pak? Masih di sini juga semua masyarakat ditanya? Atau masih dibahas di luar? Terganggu rasanya mau keluar kemana-mana sekarang Pak. Semua orang nanya ke saya begitu Pak. Apa kira-kira Ibu jawab ketika ada pertanyaan begitu? Saya bilang sih ini kan masih dalam proses hukum yang berjalan begitu. Karena belum ada proses hukum kan Pak. Makanya orang-orang menilai anak saya tetap bersalah begitu aja. Apalagi dengan adanya kasus sampai 15 orang tersangka begitu, dibilang 15 yang 15 orang pelaku, ya, korban itu 15 orang korban tuh dibilang saya tuh berkomplot sama Agus untuk yang 15 orang korban tuh. Bagaimana perasaan saya Pak? Sementara ini saya tidak pernah berkomplot sama anak saya. Kalau saya mendampingi anak saya memang benar Pak, untuk dia melakukan aktivitas setiap hari itu memang benar saya mendampingi dia. Terus yang rekaman itu kayak gimana lu Bu? Ibunya Agus ya yang rekaman itu kayak gimana? Terus cara Agus juga dapetin nomor HP si korban ya, kalau nggak telepon ibunya kayak gimana ya guys ya? Aduh. Bukti kita bisa lihat ya video tadi aja Agus bisa main HP tuh ya. Jadi Agus ini emang orang yang pinter, cuma kepintarannya dipakai berbuat hal yang negatif ya. Sayang banget gitu. Fakta yang mana ya yang belum terungkap Bu? Agus itu udah tersangko ya. Ibunya jago loh ngomong, sama lancarnya sama anaknya. Ini juga ya, mirip lagi. Ternyata nurun dari ibunya ya. Tapi udah berkomplot kejahatan saya nggak pernah Pak. Oke, berarti dari lahir tentunya Agus sama ibu terus kan? Iya, dari lahir saya terus mendampingi anak saya Pak. Sampai besar sekarang. Ya, sampai besar sekarang gitu Pak. Bu, kan ada juga berkembang nih soal mohon maaf Bu ya, mohon maaf sih. Disebut-sebut ada ilmu hitam Bu. Apa tanggapan Ibu soal itu? Itu semuanya tidak benar Pak. Anak saya tidak punya ilmu apa-apa Pak. Anak saya cuma dia bisa ngomong apa adanya gitu. Apa yang ada di isi hatinya itu dia keluarkan begitu Pak. Nggak ada dia punya ilmu apa-apa Pak. Jadi sekali lagi yang disebut-sebut ada korban banyak sampai 15 itu tidak benar. Tidak benar. Kalau anak saya memang sih sering minta tolong, kadang untuk nelpon misalnya, Mbak minta tolong teleponin mama saya biar mama saya tidak kebingungan nyari saya. Dia bilang begitu. Saya ada di sini begitu. Udah sering sih nelpon Mbak Agus ada. Sering ya. Sering, inget ya kata kuncinya sering. Ini motif Agus nih. Di sini jangan mama pikirin Agus main di sini. Kalau nelpon kayak gitu sering sih Pak. Dia cuma ngasih tahu informasi kayak begitu ke saya begitu Pak. Tapi orang lain menyalahgunakan. Dia bilang saya berkomplot dengan anak saya. Orang lain salah. Orang juga ngapain gitu mau ngejahatin Agus. Yang ada orang Indonesia ini sangat kasihan gitu ngeliat kayak Agus disalahin orang lain pula untuk melakukan kejahatan begitu. Padahal yang menelpon cuma mengabarin begitu Pak. Bahwa posisinya di sini. Posisinya di sini karena dia tidak bawa HP kan. Agus nggak punya HP. Nggak punya HP dia Pak. Makanya dia nggak punya HP tapi punya akun TikTok itu gimana cerita Agus? Oh Agus ya, itu udah dibahas di konten yang pertama ya kita upload ya. Itu Agus punya akun TikTok, yang pengen tahu akun TikToknya di situ ya. Pinjam HP orang-orang tuh, cewek-cewek itu teleponin mama saya biar mama saya tidak bingung nyari saya begitu. Oh itu maksudnya ya. Oke. Bu, ini kan sekarang banyak yang berkembang Bu. Mohon maaf Bu, di luar ya ada rekaman suara Agus. Ibu pernah dengar? Iya. Menurut Ibu itu benar suara Agus atau? Emang suaranya Agus itu, tapi dia kan memberikan motivasi ke orang-orang. Motivasi ke semua orang ya, maksudnya ke semua cewek biar dia tidak putus asa, kecewa gitu. Dia memberikan semangat gitu. Misalnya ada orang yang dikecewain begitu, dia ngasih semangat lah gitu untuk motivasi begitu dia sebenarnya Pak. Tapi orang menanggapan itu dibilang untuk melakukan manipulasi begitu. Padahal itu sebenarnya enggak Pak. Dia memberikan semangat kepada orang lain baru dia benar Pak. Oke. Bu, apa yang mau Ibu sampaikan kepada pihak kepolisian? Motivasinya tapi Mbak lihat saya Mbak ya, kalau saya jadi cowoknya Mbak, apapun akan saya lakukan ya. Saya bisa pindah agama. Masa motivasi kayak gitu, kayak marketing ke dirinya sendiri ya, sambil memasukkan ya kalimatnya. Itu teman-teman pada nonton lah ya, dimana Agus ada rekaman Agus menggoda
Mbak kalau sedih lihat nih saya Mbak, saya tuh rela buat pindah agama gitu kan katanya ya. Pihak kejaksaan atau mungkin Pak Presiden langsung apa mau disampaikan dalam begitu banyaknya begitu beratnya cobaan Agus dan keluarga tentunya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya mohon mungkin sebelum kasus ini di pengadilan begitu jangan dulu menghujat anak saya dengan bilang penjahat kelas berat, penjahat begini begitu. Pokoknya sebelum ada keputusan dari pengadilan kita terus berjalan begitu Pak. Jangan media-media ini terus menjelek-jelekkan anak saya begitu Pak, seolah-olah anak saya itu sudah bersalah padahal saya tidak menjelekkan ya guys. Ingat ya, saya tidak menjelekkan, tapi saya di sini memposisikan sebagai netizen yang sebel gitu dengan Agus ya. Dia belum bersalah begitu Pak. Belum ada keputusan, ini kan terus di dalam proses begitu Pak. Ibu pernah nonton berita tentang Agus misalnya? Saya sampai takut nonton berita, nonton TV, lihat HP Pak. Karena saya terganggu melihat Agus semua ya Pak, apalagi di sana disebut macam-macam menjelek-jelek tentang anak saya Pak, begitu Pak. Oke, kepada masyarakat mungkin Bu, apa yang Ibu mau sampaikan kepada masyarakat? Mungkin masyarakat yang belum tahu kebenarannya, jangan dulu memvonis anak saya bahwa anak saya itu memang benar-benar bersalah begitu. Walaupun banyak pemberitaan di luar sana yang bilang begini, begitu, belum tentu itu semuanya benar sebelum fakta yang bicara begitu. Kalau aktivitas Agus kalau boleh tahu apa sih sebenarnya selain menjadi mahasiswa? Apa aktivitas? Mahasiswa bolos-bolos itu kayak gimana loh Bu? Bu, mahasiswa bolos-bolos di video terbaru ya. Agus suka bolos guys ternyata ya. IPK 1,7 itu. Kesibukan di rumah dia atau di luar? Kesibukannya dia main gamelan. Gamelan. Kadang dia penyanyi. Gitu. Penyanyi, bakat. Nah itu aja Bu. Iya. Oke. Baik, itu dia ya wawancara kita secara eksklusif sama Ibu Ayu, merupakan ibunda dari Agus. Bentar lagi saya akan menghadirkan kembali Agus dalam wawancara eksklusif ini. Ya udah guys itu ya. Oke, kita lihat deh komentar netizen gimana ya respon ya. Nggak punya HP tapi Agus punya akun TikTok. Ya kita satu pemikiran loh ya. Oh my god, kayaknya nggak mungkin deh ya. Bahkan dia aja bisa main HP loh. Jikalau Agus belum jadi tersangka, terus kenapa polisi sampai mengadakan rekonstruksi? Tolong cari tahu kenapa Agus di DO dari kampusnya. Udah kita bahas guys di konten terbaru kenapa Agus sampai di DO, sampai KIP-nya dicabut karena emang dia jarang masuk guys ya. Jarang masuk ke kampus. Dia tuh emang ngaku sama ibunya kayak ke kampus, cuma pas udah sampai gerbang, pas udah jam pelajaran dia kabur gitu. Dia tuh lebih suka main gitu kan, sambil nongkrong di Taman Udayana gitu kan. Ya lumayan gitu. Nah, ini salah satu pengakuannya nih. Ternyata tempat kuliahnya bilang, "Pak, kami sudah mau men-DO dia." Nah, gimana Pak dengan menurut Bapak dengan korban-korban lainnya ini? Karena kan nih korban 5 bisa menghindar loh Pak. Nah ini apa yang terjadi Pak sebenarnya? Ya ini kan korban cukup banyak ya. Sebenarnya kalau di awal kan sebenarnya tugas KDD itu kan memfasilitasi Agus sebenarnya. Memfasilitasi Agus. Iya, makanya Anda ini kan sebenarnya komisi yang melindungi Agus kan? Iya. Jadi awalnya Anda ini awalnya melindungi Agus, komisi Anda kan? Bener dong? Betul, ya, melindungi Agus ya. kemudian memastikan hak-haknya Agus terpenuhi, menyiapkan tenaga advokat, betul. sampai kepada merekomendasikan dia tahanan rumah. Itu dari komisi disabilitas. Tetapi ketika kami mendampingi ini, tiba-tiba berserangan ya, masyarakat banyak mengadu ini ke komisi disabilitas. Ini ada korban ini. Nah, kami juga harus imbang dong. Betul, harus pelajari juga kan. Mempelajari apa yang terjadi pada Agus, melakukan investigasi kepada Agus ini seperti apa, kesehariannya di rumah seperti apa, di sekolah di kuliahnya seperti apa. Akhirnya ketemu nih beberapa korban ini. Ketemu. Nah, Agus di rumah, di sekolahnya dan sebagainya, ini seperti apa Pak? Seperti pelajari. Nah, ini kan setelah tahanan rumah, setelah kami merekomendasikan tahanan rumah, ada yang mengingatkan, "Pak, itu Agus masih kuliah loh." Nah, saya mendatangi juga mengkonfirmasi ke tempat kuliahnya. Ternyata tempat kuliahnya bilang, "Pak, kami sudah mau men-DO dia sebelumnya karena banyak membuat masalah." Berarti dia di kuliah pun banyak bikin masalah. Betul. Nah, akhirnya
susah juga kita nih kan. Mendapatkan support gitu loh. Kami coba ngomong dengan beberapa teman disabilitas, karena sesama disabilitas kan mungkin pasti solidaritasnya kuat. Ternyata teman-teman yang sesama disabilitas juga enggak sama, tidak mendukung juga. Iya. Oke, berarti artinya teman-teman disabilitas juga menganggap bahwa Agus ini nggak benar ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Oke. Kayak gitulah ya guys ya. Kenapa Agus di drop out? Kalian simpulkan sendiri ya. Bahkan pihak kampusnya juga nggak mau gitu. Kayak biasanya kan pihak kampus enggak kok, mahasiswa ini Agus ini kelihatannya ya belajar seperti murid-murid biasa. Dia baik, dia nyalimin. Salim nggak bisa ya? Nggak, maksudnya Agus tuh nyapa gitu kan? Kan harusnya kayak gitulah ya. Ternyata enggak. Agus punya jejak digital yang udah kita bahas di konten sebelumnya itu. Agus punya jejak digital yang dimana Gus ya, kamu suka bolos ya Gus ya. IPK kamu sampai 0 tuh. Bahkan KIP-nya juga, kartu Indonesia Pintarnya dicabut guys ya. Oke, kita lihat komentarnya dari Rahima Prayudya. Waduh, gaswat nih Ci Agus, ternyata kekurangan yang tidak menjadikan diri ya berhenti berbuat kesalahan. Sangat mengerikan dan menakutkan ya. Dari aku oke. Pertama Bang, wih mantep pagi-pagi nih Bang, nyimak sambil ngopi. Cakep. Ngopi-ngopi dulu ya sambil makan. Kenapa gue nguploadnya pagi-pagi teman-teman? Dolar kuning. Emang YouTube ini sensitif gitu kalau membahas Agus ya. Ini guys, saya undur diri dulu. Yang ngopi-ngopi silahkan nikmatinya. Yang lagi makan silahkan nikmatin. Yang lagi rebahan tentu saja makasih banget yang udah nonton-nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Saya undur diri kalau salah kata. Mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di next video. Menyalaui tampleng nih ya. See you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.